Fuck. Nah itu yang memang sudah sampai ke luar negeri hasil karya anak Kisaran ya. Kisaran banyak karya yang luar negeri Kacan. Terus waktu untuk bantu-bantu istri juga. Bantu-bantu istri. Pertanyaan berat tuh. Berat sekali. Nanti belum lagi tujuan di Gcraft. Wah. Halo teman-teman, kembali lagi di Ekonomi Kreatif Gcraft Kabupaten Asahan. Salam ekonomi kreatif. Dan kali ini aku bersama Juri. Apa kabar? Juri Manurung, ya, seorang art Asahan, ya, seniman di bidang gambar, desain dan lainnya. Bahkan sekarang Juri sudah bergabung dengan usaha keluarga ya, usaha keluarga di bidang percetakan. Jadi buat teman-teman, kita langsung aja nih, nggak panjang kali lebar kali tinggi, kita tanya langsung Juri, kenapa sih Juri masih tetap mau bergabung di Gcraft dengan kesibukan sebagai pengusaha percetakan, desainer juga, terus punya komunitas art juga di Asahan. Tapi sebelum itu ke topik yang intinya, aku mau nanya nih Juri, gimana kabar seharian sebagai seorang pengusaha dan tetap juga melakonin komunitas? Ya, harus pandai-pandai bagi waktu ya Kak Chan. Bagi-bagi waktu. Pandai-pandai bagi waktu untuk perusahaan, waktu untuk organisasi, terus waktu untuk bantu-bantu istri juga. Bantu-bantu istri. Iya, jadi memang untuk menentukan waktu Juri malam hari ini aja itu jauh hari teman-teman. Bukan karena apa? Karena kita tahu lah ya, seorang pejuang keluarga pejuang keluarga itu kita di Asahan ini kebanyakan mandiri semua. Iya, ya. Mandiri. Memang saling mengisi ya, antara kegiatan kita dengan kegiatan di rumah itu harus saling balance. Kalau seimbang ya, apalagi sekarang zamannya gitu kan nggak, maksudnya apa namanya, zamannya harus berbagi tanggung jawab rumah tangga. Betul. Ya, kan? Zamannya kayak gitu. Kalau dulu nggak apa-apa. Gitu. Dulu nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa gitu. Tapi sekarang nggak boleh lagi. Benar. Nah, curhat kan? Curhat boleh. Tapi kita apresiasi dong, pastinya buat Juri masih tetap mau meluangkan waktu untuk mengembangkan yang namanya ekonomi kreatif di Asahan melalui dari Gcraft. Ya. Jadi buat teman-teman, aku penasaran nih sama Juri yang dia sudah punya komunitas art tadi gitu kan. Tapi kita mau tahu nih backgroundnya apa sebenarnya. Jadi Juri ini yang aku tahu sedikit kuliah di DKV. Desain komunikasi visual. Kenapa ngambil itu? Karena dari dulu memang senang gambar gitu, senang melihat gambar, senang juga memperhatikan proses orang menggambar gitu, juga senang, sangat menikmati visual art sebenarnya. Sangat menikmati visual art, segala bentuk visual itu aku sangat menikmati untuk mengapresiasi, mau itu jelek mau itu bagus, ada hal yang selalu bisa aku nikmati di situ biasanya. Oke, kepuasan hati ya, dan ketenangan diri lah ya pastinya. Apakah itu dapat dari orang tua yang sudah membuka usaha di bidang art juga? Barangkali karena dari kecil itu udah pasti orang tua itu diperlihatkan kan dengan proses visual itu seperti apa, proses mencetak itu seperti apa, terus berbagai macam input visual yang masuk itu setiap hari itu selalu dilihat gitu. Kemudian kebetulan juga orang tua dulu pernah sempat melukis gitu kan, walaupun nggak sampai jadi seniman atau gimana, tapi di lingkungan keluarga itu visual art itu sebenarnya dekat sekali ya. Bahkan transisi art zaman dulu dengan yang modern sekarang itu Juri udah ngikutin lah ya dari kecil gitu, ya. Dari manual sampai yang ke proses ke digital sekarang cukup itu, walaupun dulu nggak paham ya, tapi sekarang dulu itu kayak gini. Sekarang jadi kayak gini gitu. Jadi untuk proses visual itu familiar lah gitu. Jadi aku pun juga sempat ngikutin dari orang tua ayah ya, membuat
plang nama sekolah Iya. itu dengan mal huruf, Iya, habis itu distensil. ditutul-tutul pakai busa kan gitu. Karena kekurangan apa namanya alat. Iya. Tapi dengan busa yang ditempel-tempel gitu hasilnya juga luar biasa sekali. Iya. Jadi transisi di zaman itu sampai digital sekarang ini aku tetap juga mengikuti. Iya. Makanya teman-teman, aku hari ini ya senang sekali bisa menghadirkan Juri dan kita ulik sehabis-habisnya dari pengalamannya Juri DKV ya, desain komunikasi visual. Kemarin di mana kuliah? Di ASRD MSD, Akademi Seni Rupa dan Desain Modern School of Design Yogyakarta. 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 Oke, memang dulu siapa sih sebenarnya yang mengarahkan ke sana? Dulu ada teman nyeletuk gitu. Oke. Dia bilang aku mau masuk isi lah gitu kan. Aku sebenarnya nggak pernah tahu tuh ada nama jurusan DKV gitu. Oke. Nggak pernah ada informasi soal itulah gitu. Menggambar taunya kalau bisa gambar itu ke arsitek, Ya. teknik sipil atau apalah gitu Oke. kan. Kemudian ketemu sama DKV terus aku ngulik kan di internet. Waktu itu udah ada lah internet Ya. gitu kan. Ke warnet ngulik, oh ini desainnya jurusan yang aku banget nih sebenarnya Ya. gitu kan. Kemudian itulah akhirnya aku bilang ke orang tua aku kalau misalnya aku mau masuk ke ISI lah waktu itu, Institut Seni Indonesia gitu. Ternyata nggak lulus. Kemudian ada pilihan lain dari apa namanya dosen orang Kisaran juga di MSD itu, dia dosen menggambar 1 dan menggambar 2 dan dosen airbrush juga. Oke. Udah masuk sini aja gitu, masuk ke MSD aja. Di situlah aku akhirnya masuk ke ASMD MSD itu. Dan gitu. kabarnya adik juga di kafe juga? Enggak, adik itu sistem informasi. Oh, sistem informasi. Sistem informasi ya. Dia dari situlah akhirnya aku masuk DKV. Gitu. Dan memang sesuai dengan perusahaan yang sekarang Juri jalani kan itu? Kalau apa namanya bisnis cetak itu sebenarnya ada jurusan lagi. Oh, ada jurusan lagi. Ada jurusan lagi sebenarnya, teknik grafika sebenarnya itu lebih, itu beda ya, berarti ya, beda. Bahasa Inggrisnya itu graphic technology. Grafik teknologi. Kalau di Indonesia biasanya teknik grafika, kalau di luar negeri itu biasanya grafik teknologi. Oke. Kalau desain grafis atau desain komunikasi visual itu sebenarnya jurusan yang di luar proses mencetak sebenarnya, Pak Chan. Oh, memang dia hanya mengurusi soal desainnya aja ya. Desainnya aja. Bentuk gambarnya apa segala macam. Ya, beda dengan yang namanya percetakan. Kalau percetakan itu pasti dengan mesin-mesin yang ada. Mesin produksi ya. Model bisnis, terus teknik cetak, kimia, hukum, reklame, pajak gitu. Lebih sebenarnya cakupannya kita itu ada di dalam mereka sebenarnya kalau Iya. Tapi apa namanya ya saling mengisi lagi. Saling mengisi ya. Orang tua punya pengalaman di teknik grafika, aku punya apa namanya di sekolah kan di jurusan desain gitu. Yang aku tangkap dulu waktu ente sudah bergabung lagi di perusahaan keluarga gitu kan, kayaknya disuruh bosnya lah ini. Untuk apa namanya? Ngambil desain komunikasi visual gitu. Memang dari kecil. Karena memang dari kecil udah apa namanya? Dari kecil udah seneng gambar, terus kemudian kebetulan nggak tahu entah jalan dari Tuhan Maha Kuasa, aku rasa aku ketemu teman itu gitu. Kalau teman itu nggak nyeletuk itu aku rasa hari ini nggak masuk. Memang udah jalannya. Iya, udah jalannya. Kalau hari itu temanku nggak bilang aku masuk isi itu, aku nggak mungkin pernah ketemu jurusan DKV. Benar. Nah, berbeda dengan aku sedikit cerita. Kalau aku dulu pengennya arsitek, ya kan, pengennya arsitek. Tapi tidak ada yang membawakan arsitek tuh seperti ini loh. Yang aku tahu zaman dulu tamatan tahun 2007 waktu itu. Yang aku tahu bahwasannya kuliahnya cukup tinggi biayanya, dari mulai kertasnya yang harus kita beli setiap lagi praktek, kan gitu. Cuma memang pada saat itu nggak tahu kita nih cara mengantisipasinya, dari kuliah juga kita sudah bisa menghasilkan belajar itu. Nah itu tidak ada itu. Mungkin Juri beruntung pada saat itu. Iya. Tapi saat ini juga aku nggak menyesali itu. Walaupun nggak kuliah di arsitek, paling nggak kita bisa ngulik kayu mirip lah sama perhitungan arsitek, ya kan, dari bangunan
body kanan dan kiri, lantai dan segala macamnya. Tetap disyukuri ya pastinya. Tetap disyukuri. Oke, ini sangat menarik ini buatnya juri. Ya. Setelah balik dari Jogja, yang kepikiran bergabung atau sudah punya komunitas sendiri untuk art tersebut? Untuk komunitas sendiri sebenarnya dulu apa ya? Ya masih kerja-kerja di toko dulu lah gitu kan. Oke. Sambil kemudian kenalan sama teman-teman baru. Kemudian ya ikut-ikut teman kan, terus nyari tahu kan ini gimana sih sebenarnya skena desain di kisaran gitu, di Asahan gitu kan. Terus belajar. Oh ternyata harus sering-sering ikut acara gitu kan, ikut lomba segala macam gitu kan. Harus aktif terlibat di komunitas, ya udah ikut aja dulu. Dulu memang belum ada komunitas yang fix ya. Belum ada yang fix. Juga belum ada komunitas fix kayak komunitas ini enggak. Belum, tapi ya. Kalau ada event, ada gabung. event, kemudian di dalamnya orangnya eventnya itu aja. Di dalam event itu orangnya itu aja, mungkin ya barangkali seperti itulah gitu komunitasnya. Ya. Gitu. Awalnya sekarang sudah gitu. Terbentuk komunitas yang fix. Iya, terbentuk komunitas fix karena aku pengen bikin nama komunitas? Visual Art Kisaran. Visual Art Kisaran. Oke, disingkat fuck. Nah itu yang buat aku katanya jadi tapi Victor ya. Bukan Fanta ya. Kalau Fanta pun bisa for any question gitu. For education. For any question education gitu ya. Oke. Jadi visual art Kisaran ini apa aja sih yang dilakukan di komunitas? Yang dilakukan komunitas setahun ini ngobrol-ngobrol dulu. Cakap aja tahun ini. Dulu. Tapi kalau tahun lalu itu atau tahun-tahun waktu pandemi gitu kan di awal-awalnya itu ada banyak teman-teman yang kita bikin mural gede gitu. Di mana? Di Jalan Cokro, di rumah aja itu. Itu kita bikin itu blockbuster apa ya? Visual art yang ngadain. Itu kita ngerjain blockbuster waktu pandemi. Terus kemudian lama bergulir nggak ada kegiatan, teman-teman yang berganti, akhirnya kami bikin acara baru, bikin pameran. Buat pameran. Kita bikin pameran itu nama pamerannya judulnya itu kemarin Motan, itu diadain di Semakin waktu itu. Di Mutiara ya? Iya di Mutiara. Wow, keren. Itulah. Kebetulan aku memang belum pernah langsung lihat event dari Visual Art Kisaran ya. Mungkin dalam waktu dekat. Ada, sedang dikerjain. Lagi dikerjain? Iya, lagi dikerjain. Lagi 25% lah paling 25%. Terus gini, tujuan teman-teman dari komunitas Visual Art ini, apakah dari nilai sisi kepuasan hati saja atau berdampak nih pada ekonomi? Yang jelas sih berdampak pada ekonomi si pelakunya sendiri itu kita berharap ya Kak San ya. Toh juga pada sehari-hari ini juga kita juga hidup dari situ. Gitu. Sebagian besar dari kita itu hidup dari situ gitu kan. Ada teman-teman yang dia menggambar, terus kemudian dia jual ke band-band metal di luar negeri. Wow. Ya. Serius nih? Serius. Ada sekitar 2 orang itu teman-teman kita yang bermain dengan cara kayak gitu. Untuk mock-up baju atau desain baju gitu? Desain ada konversi album, kemudian t-shirt, ya merchandise segala macam bentuknya. Kemudian ada teman juga yang banyak ngerjain artwork untuk band-band di Medan gitu. Ya band skena keren Medan saat inilah gitu kan. Terus juga ada teman-teman yang profesional di mural. Di mural kemarin juga proyeknya lumayan gede lah gitu kan. Ya udah, dan ya kayak aku sendiri aktif di desain khususnya desain percetakan gitu ya, dan kegiatan-kegiatan event lainnya gitu. Jadi memang sudah sampai ke luar negeri hasil karya anak Kisaran ya. Kisaran banyak karya yang luar negeri Kacan. Banyak karya. Ini yang paling aku suka kalau ngobrol sama teman-teman yang memang punya basic art ya, karena art ini sebenarnya luas teman-teman
ya. Art itu kan dia seni. Kalau aku sih dibilang di bagian kriya. Kriya itu juga seni. Membuat sebuah karya seni dari perkayuan. Iya. Nah, biasanya teman-teman visual art ini kan punya keidealisme yang cukup dipegang prinsip seperti itu. Iya. Tapi kalau dari nilai sisi ekonomi yang bisa bernilai, apakah ada penolakan ketika artnya itu atau hasil karyanya itu dijual secara komersil? Nggak ada penolakan sih. Nggak ada penolakan. Secara paling apa namanya yang bikin berat itu kadang-kadang harus bertabrakan dengan gaya gambar ya. Gaya kalau misalnya dia orangnya biasa gambar metal, kemudian disuruh gambar kayak anak-anak kan kayaknya agak aduh. Kayaknya nggak mungkin ya gitu. Ya. Memang di situ memang mungkin. Ya, paling di situ bertabrangnya karena memang perlu dipahami juga gitu kan. Nah, orang yang perlu yang bisanya punya style metal, ya jangan disuruh gambar anak-anak gitu. Ya memang style metal ya memang style kayak gitu, kita harus apresiasi itu. Ya kita memberikan project yang sesuai dengan style si ilustratornya gitu. Ya kecuali ilustratornya yang mau sendiri ya gitu. Ya itu ya silahkan. Terkadang gini, challenge dengan yang namanya bullying itu hampir mirip di tongkrongan. Jadi gini, bisa nggak buat kayak gini gitu? Sedangkan kita mempunyai kayak aku lah di perkayuan, ya kan? Nggak semua perkayuan itu yang bisa nggak buat dengan bahan yang seperti ini, gitu loh. Aku sendiri pribadi main di kayu murni, full kayu gitu lah ya. Ataupun kalau finishingnya main di cat atau di vernish, gitu. Nggak main tempel, ya kan? Nah, teman-teman banyak yang memahami bahwasanya semua tukang harus bisa. Ketika nggak bisa kita bilang secara kita memang jiwanya di satu segmen, ya kan? Itu jadi bulian gitu. Itu yang menurut aku sampai sekarang itu harus dihilangkan. Nggak semua orang bisa di-challenge dengan dia bisa gambar terus di-challenge dengan gambar yang di luar dia. Ini poinnya. Makanya aku tadi bilang, ya kan, bahwasanya art itu nggak harus dipaksain secara ekonomi juga, yang memaksa gitu loh, sehingga apa hasilnya tidak sesuai dengan jiwanya, gitu loh, nggak ada feel-nya kan gitu. Ternyata memang saat ini kita harus mengedukasi nih, buat Juri. Edukasinya bahwasannya, ayo kita hargain art-art yang sudah ada pakemnya gitu, sudah ada apa namanya orangnya itu udah punya style sendiri. Bener, kita nggak boleh men-challenge bahkan jadi bullying gitu. Kayak gitu aja nggak bisa. Kalau challenge, aku rasa ada challenge tersendiri yang khusus di segmennya di segmennya dia gitu. Misalnya dia biasa gambar realis gitu kan. Tapi dia biasanya gambar realis itu A4 gitu. Ternyata kalau misalnya banyak seniman lah gitu kan bikin karya realis itu ada yang dia sampai meteran sampai gede gitu kan. Nah ya challenge-nya di situ gitu. Mungkin di medianya. Ya di medianya atau di cara dia menggambar atau di objek yang perlu dia gambar gitu. Tapi nggak lari dari topik atau memang jiwa dia gitu. Dari style dia. Dari stylenya dia. Biasanya kita bilang itu style. Style ya. Oke, jadi ini menarik. Ini juga aku juga menyampaikan pesan ini buat teman-teman yang kalau memang menghargai karya teman kita gitu loh. Nggak perlu kita men-challenge apalagi di depan layar ramai gitu loh. Aku sering dapat seperti itu gitu loh. Challenge, masa gitu aja nggak bisa. Gampang lo buatnya. Guys, gitu. Kita punya segmen atau style masing-masing gitu. Karena kalau semua style kita gunakan, ya mending kita buat yang namanya perusahaan yang memang komersil gitu. Dan mungkin kalian nggak akan menemukan yang namanya customisasi dari kita, gitu kan. Bahkan kita ya udah cetak, jual. Nah seperti itu gitu. Oke, buatnya Juri ini lagi, aku seru sekali kemarin juga sempat ngebahas tentang
bedah buku. Waduh. Ya, Iya udah kan? buku. Bedah buku. Kenapa buku? Kenapa buku? Iya, Maksudnya gimana tuh? kenapa ada juga kepikiran untuk bedah buku dari visual art? Dari visual art ini atau pribadinya Juri? Itu sebenarnya dari apa ya? Dari pribadi sih sebenarnya itu. Tapi ya kalau misalnya ngomong-ngomong soal visual art, ya aku juga banyak koleksi buku-buku tentang visual art. Oh gitu. Ya, walaupun entah itu seni rupa, entah itu desain grafis, apa namanya, buku fotografi, gitu, buku-buku sejarah yang terkait dengan sejarah seni rupa itu aku nyimpen ya. gitu, nyimpen. Dan kalau misalnya ada temen mau butuh pengen baca ya bisa ketemu gitu soal itu gitu kan. Kalau soal bedah buku ya kurasa itu penting ya buat kita di sini gitu kan, buat pelaku ekonomi kreatif kita di sini gitu, karena aku rasa perlu banyak literasi. Iya, referensi itu penting banget loh untuk apa nih, untuk mengembangkan karya kita sendiri sebenarnya gitu. Karena toh kalau misalnya kita ngelihat karya-karya, ini kan kita di daerah nih, ya kan? Kita di daerah. Terus kita ngelihat tren, gitu. Kita ngelihat tren misalnya yang paling dekat di mana? Oh, di Medan lagi trennya kayak gini nih, gitu. Terus di Medan ngelihat trennya dari mana? Dari Jawa. Dari Jawa gitu kan. Di Jawa trennya begini nih, orang lagi rame bikin ini. Terus dari Jawa ngelihat trennya dari mana? Ya, sesungguhnya mereka itu semua, kita itu sebenarnya seniman itu pengkopi dari apa namanya, dari referensi-referensi kita gitu. Benar. Jadi apa namanya, referensi-referensi kita itulah yang nanti bakal menciptakan tren gitu. Aku rasa kayak gitu sih. Dan memang cara kerjanya memang di awal mereka mendapatkan dari yang terdahulu. Iya, dari yang terdahulu. Sudah dibukukan. Iya, kemudian mereka serap itu, mereka olah, kemudian dijadikan kreasinya sesuai dengan sesuai dengan gayanya mereka lah gitu ya, amati tiru modifikasi sih. Iya, benar-benar. Jadi gitu sih. Makanya bedah buku itu adalah sesuatu hal yang paling penting sih menurutku. Penting sih untuk kita orang-orang. Dan ini kenapa aku bahas juga. Jadi memang teman-teman yang lihat nonton ini juga kita boleh mengikuti perkembangan zaman. Dengan semua teknologi yang ada. Tapi juga kebanyakan yang kita nggak tahu bahwasanya teknologi saat ini, terus perkembangan saat ini, mereka para pencipta teknologi dan segala macamnya itu juga bedah buku. Ya, terinspirasi dari pendahulu-pendahulunya. Iya, pendahulu-pendahulunya. Basicnya tetap ada di buku atau kitab-kitab yang memang sesuai dengan passion mereka gitu loh, keahlian mereka gitu. Nah, aku juga sekarang ini lagi bedah sebenarnya, tentang pengukuran kayu. Itu keren tuh. Ya, itu ada bukunya sebenarnya. Jadi memang sekarang mungkin tidak banyak tersebar di market buku seperti itu. Sekarang banyak seniman kayu itu atau woodworker kayak aku juga, mereka bedah dan mereka foto, aplikasikan melalui digital, disiarkan seperti itu. Jadi memang aku banyak belajar juga dari screenshot buku yang sudah dielektronikan seperti itu. Jadi nggak menutup kemungkinan aku juga belajar, tapi melalui nggak fisik lah, nggak buku fisik kan. Nah, nggak se-hardcore harus. Tapi itu tetap membaca. Tetap, karena memang basicnya di situ. Ternyata aku nih selama belajar di perkayuan, gitu, kan dulu aku pertama belajar tuh di platform YouTube kan gitu, untuk belajar mencontek, mengcopy kan gitu. Belajar karena memang ketika mereka upload berarti mereka sudah mengedukasi. Itu tujuannya, makanya podcast ini juga seperti itu, mengedukasi. Dan aku mengucapkan terima kasih nih sama content creator dunia yang telah memberikan ilmunya. Tapi mereka juga menunjukkan bahwasanya mereka belajar juga dari buku. Ada buku pakam-pakam tentang joinnya kayu, ukuran kemiringan dan segala macamnya, cara cepat hitung gitu. Nah, buat Juri sendiri, tujuan buat visual art kisaran ini pertanyaan berat tuh. Berat sekali. Nanti belum lagi tujuan di G-Craft. Wah, kan gitu. Kalau untuk visual art kisaran ya.
Visual kisaran ya, tujuan apa ya? Apa targetnya? Target ya. Berat nih memang, tapi Berat, ya. harus juri sendiri menginformasikan biar tertarik nih adik-adik yang memang jiwanya di art, seniman gitu loh. Ada yang ternyata komunitasnya, ada ternyata senior atau abang-abangan yang memang masih abang-abangan. Iya, kalau bahasa kita di sini kan abang-abangan, abang awak. Abang awak, aduh. Benci kali sebenarnya bilang gitu. Tapi kalau aku pribadi ya, ini alasan yang sangat-sangat personal. Kangen sama yang kayak di Jogja aja. Kangen. Iya, karena mengatasi kekangenan aja sih. Karena dulu teman-teman itu sering bikin pameran. Oke. Kalau misalnya ada tugas kampus itu selalu dipamerkan gitu. Terus kangen suasana kampus lah sebenarnya gitu. Suasana teman-teman kampus dulu lah gitu kan. Ya cara mengobatinya kayak gitu. Oke. Terus juga ke hal yang pribadi lagi gitu kan. Ada semacam hutang atau aku merasa ada hutang ya. Aku merasa berhutang. Ada hal-hal yang belum sempurna aku lakukan di masa-masa dulu. Masa-masa dulu. Ya, jadi aku coba perbaiki di visual kisaran gitu. Di masa saat ini ya. Ya. Di masa saat ini gitu. Tapi kalau untuk tujuan istilahnya tujuan yang lebih umum gitu. Lebih ya. umum. Apa ya? Kalau diminta untuk ngajar? Aku rasa nggak. Kalau ngajar sih kayaknya terlalu seram ya bebentar. Tapi kalau ngobrol aku senang. Gitu. Lebih enak diskusi. Lebih enak diskusi gitu. Makanya buat komunitas ini. Iya, paling tujuan lebih umum ya paling itu pengen banyak temen yang pengen lebih banyak temen di bidang visual art gitu, khususnya di kisaran gitu. Dan gitu juga banyak potensi ya, kita punya banyak potensi di asahan ini gitu kan, di kisaran ini gitu. Banyak cerita-cerita, banyak banyak data-data yang perlu divisualkan, dan itu menurutku menarik gitu. Ya. Menarik itu bisa meningkatkan value lokalitas kita. Dan di kisaran sendiri banyak nggak yang jurusan di kafe? Teman-teman. Aku rasa ada aja ya Kak Chan. Ada aja. Teman aku juga di Erjoman juga ada. Ya, mungkin ente juga tahu. Ada teman-temanku ada kok di kafe di Erjoman juga. Mungkin teman kita sama. Karena aku lihat kampusnya langsung kemarin itu di Bandung. Oh iyalah ya, berarti teman kita sama. Kan gitu. Jadi memang kenapa aku juga taunya waktu dia ngulik-ngulik itu juga ngulik-ngulik di kafe ini apa gitu kan. Dan ternyata yang aku dapatin tetap ya buat teman-teman, kayak aku merasa kayaknya dulu aku belum punya dibilang pengarah ya, senior atau abang-abang kita lah ya di skop kita ngumpul gitu. Kan kesini aja kalau mau arsitek itu lebih murah dengan cara yang seperti ini gitu loh. Bisa kamu siasatin, kamu juga kuliah bisa kerja seperti itu. Dosen di kafe Kak Chan, kerjaannya woodworking. Sesudah pulang kampus kerjaannya woodworking. Woodworking juga. Woodworking. Tahu meja yang di depan toko itu kerjaan dia. Oh iya? Iya. Orang sini? Iya, orang di sini, orang kisaran. Dosen di sana? Dosen di sana. Udah di sini sekarang? Enggak lah, masih di sana. Menetap di sana, dia punya anak di sana, punya keluarga di sana. Oke. Nah, aku ikut komunitas kayu juga. Presiden komunitas itu ada di Jogja. Oh iya. Ada di Jogja. Jangan-jangan dosen gue. Enggak, orang sana. Nah, jadi memang aku lihat di situ juga. Memang kita boleh mendapatkan ilmu dari mana aja. Kalau orang bilang otodidak, kalau menurut aku nggak otodidak sih. Karena kita melihat, amati, tiru, dan modifikasi kan gitu kan. Tapi nggak menutup kemungkinan basic itu perlu. Makanya ada di cafe ini aku senang sekali untuk kita siarkan ke adik-adik kita kemana ya potensi. Karena sekarang kan sudah banyak aplikasi gambar di gadget. Iya, di gadget. Gitu. Nah, menurut juri itu gimana itu menilainya? Aplikasi gambar ya? Iya. Kalau dulu kita kan pastinya ke komputer dulu. Iya. Komputer. Kurasa sama aja sih kayak kita dulu sih Kak Jas. Iya ya. Iya, toh juga alat tetaplah alat gitu kan. Iya. Kalau Kak Chan kurasa paham lah kalau misalnya sebenarnya itu di bidang-bidang kayak kita, bidang kreatif itu
ide itu yang paling utama gitu. Betul. Masalah apa namanya? Masalah peluru atau tembak yang kita pakai itu tergantung man behind the gun-nya gitu. Siap. Oh, ini yang suruh banyak juga. Terus buat ngejuri juga aku mau nanya ya kan. Simpelnya gini. Sudah ada kerjaan yang menuntut deadline. Iya kan? Dan aku selalu buat deadline sama ente kan. Iya. Bisa siap sore. Iya. Kan gitu. Iya. Nggak bisa kacan, antrian banyak. Oke, besok lusa kan gitu. Nah, Iya. terus mikirkan juga visual art. Iya. Ya kan, untuk perkembangan art-art yang ada di kisaran. Iya. Dan aku harapin semakin banyak tumbuhnya generasi, apalagi Gen Z sekarang, Iya. ya dengan art gitu kan, lebih banyak mengikuti komunitas itu juga. Terus juga masih memikirkan tentang ekonomi kreatif sehingga tetap bergabung di Gcraft. Gitu loh. Apakah memang sudah jiwanya di entrepreneur? Art juga, ya kan. Kalau kreatif kita pasti lebih ke arah art ya, kayak kreativitas gitu. Maksudnya seni berpikir juga sebuah seni kan gitu. Kenapa memang tetap meluangkan waktu di Gcraft dan bahkan di beberapa setiap event ente yang selalu menjadi apa namanya teman yang solusinya ada di juri dan ente mau untuk tetap memikirkan itu. Kenapa? Oke. Apa namanya? Aku rasa punya fungsinya masing-masing ya. Oke, kalau misalnya di toko ya udah pasti aku cari duit gitu kan untuk apa namanya? Untuk cari makan gitu. Tapi kalau misalnya di visual art kisaran itu lebih ke aktualisasi diri kali ya. Aktualisasi diri. Dan kalau misalnya di Gcraft itu lebih kepada bermasyarakat. Gitu. Karena apa namanya? Aku di banyak itu dibesarkan oleh orang-orang yang apa namanya bebas gitu kan. Terus apa namanya kadang nggak terlalu hierarkis lah gitu kan. Di Gcraft ini kan organisasi itu ada apa namanya ada sebuah bentuk yang rigid gitu kan yang kadang harus dipatuhi gitu. Aku pengen banyak belajar soal itu gitu. Kemudian juga apa namanya udah jelas ketemu sama teman-teman baru gitu kan yang berbeda bidang, sangat apa namanya sangat berbeda bidang, berbeda obrolan, berbeda cara kerja sama aku gitu kan. Dia berbeda argumen ya biasalah gitu tiap hari kayaknya gitu kan. Tapi tetap dengan satu misi yang sama. Iya, tetap satu misi yang sama gitu. Ya aku rasa soal itu sih gitu. Dan aku rasa kalau visual art kisaran hanya berdampak untuk teman-teman visual art aja gitu kan, atau hanya senang-senang belaka gitu kan, dan kalau misalnya percetakanku hanya berdampak kepada apa namanya ekonomi diriku sendiri gitu kan, aku harap yang namanya organisasi itu bisa berdampak lebih luas ke masyarakat sih gitu. Di bidang ekonomi kreatif. Gcraft di bagian bidang apa nih? Aku di Gcraft di subsektor desain komunikasi visual. Oh, memang ada sektornya seperti itu ya. Memang ada subsektor. Jadi buat teman-teman, nah di Gcraft ini banyak sekali, ada 17 subsektor yang ada di Gcraft dan salah satunya juri di desain komunikasi visual ya kan. Kenapa memang kami langsung gercep ya bahwasannya ada anak asahan yang memang pertama jurusan kuliah jadi kafe, terus dia juga aplikasikan desain itu dicetak gitu kan di pekerjaannya, punya komunitas visual art juga gitu. Jadi juri ini adalah kunci kami untuk selalu memberikan informasi kepada yang lain melalui hasil cetak dia. Desain dia kan gitu. Alias bukan cetak ya. Iya. Simpelnya tukang cetak ya kan. Karena memang kesederhanaan itu masyarakat tuh lebih kenal pastinya ya kan. Tapi gini Ri, program yang ente punya di Gcraft nih, kira-kira spill sedikit dong ke depannya. Wah, program ya? Iya. Yang pasti mengangkat ekonomi kreatif asahan gitu kan, mengangkat potensi visual art di asahan gitu, sebenarnya yang pasti gitu kan. Kira-kira kalau kita buat seminar untuk visual art itu siap?
Siap. Siap. Tunggu untuk event tersebut, teman-teman. Jangan lupa follow akun sosial media DPC Gekraf Asahan, baik dia Facebook, Instagram, ya, YouTube-nya juga, YouTube. untuk mendapatkan informasi terbaru. Mungkin kamu salah satunya orang yang akan bergabung menjadi membernya Gekraf di Kabupaten Asahan, ya. Karena kami banyak kejutan dari Gekraf untuk masyarakat Asahan melalui ekonomi kreatif. Oke, Ri. Oke. Thank you banget waktunya malam hari ini. Thank you Kak. Sudah terjawab Sama-sama. semua kenapa dia buat visual art, terus dia memang basicnya di kafe gitu, terus masih mau tetap berorganisasi. Untuk kalian, teman-teman masyarakat Asahan, adik-adik kami, generasi Z saat ini, yuk sama-sama kita kembangkan art lagi. Art. Mulai dari basic, penggambaran di kertas, dan segala macamnya. Bahkan banyaklah yang bisa kita lakukan. Dan kamu bisa kepoin akun sosial medianya Juri Manurung. Dia juga sudah banyak buat konten ya. Iya. Udah buat konten sekarang ya. Udah buat Udah ya? Instagram juga. Oke, buat teman-teman, jangan lupa tetap ikutin Gekraf Kabupaten Asahan karena kami banyak keseruan. Podcast ini buat kalian, semoga terinspirasi. See you next time. Salam ekonomi kreatif.